Kuntilanak, arwah perempuan atau teror dari trauma. Dia sering muncul di antara suara tawa dan isak tangis. Duduk di dahan pohon atau berdiri mematung di pojok kamar. Rambutnya panjang, wajah pucat, bibir tersenyum miring tapi matanya kosong. Dan baunya seperti bunga melati. Namanya adalah kuntilanak. Tapi apa sebenarnya sosok ini? Arwah penasaran atau cermin dari ketakutan terdalam manusia? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke misteri dan sains di balik cerita kuntilanak, klik like dan subscribe karena episode ini bisa bikin kamu mikir dua kali tentang cerita kuntilanak. Segmen pertama, asal-usul dan legenda. Kuntilanak bukan milik satu daerah saja. Ia muncul di banyak tempat dengan nama yang berbeda-beda, tapi wajahnya sama. Di Kalimantan, ia dikenal sebagai Pontianak. Di Jawa, ia mungkin bisa dikenal sebagai Sundel Bolong. Di Malaysia, ia disebut Langsuir. Tapi kisahnya nyaris selalu identik. Seorang perempuan yang meninggal saat hamil, dibunuh, dikhianati, atau mati dalam kesepian. Dan jiwanya tak pernah dikubur dengan damai. Karena kematiannya tidak wajar, ia tidak pergi ke alam selanjutnya. Ia tetap tinggal di antara dunia hidup dan dunia kematian. Tidak untuk mencari kedamaian, tapi untuk menghantui. Beberapa versi menyebutkan tubuhnya rusak seperti terbelah dari dalam. Bayi yang belum sempat lahir masih ada di dalamnya. Ia menangis, merintih seperti seorang ibu yang kehilangan. Tapi ketika ia tertawa, itu bukan tawa bahagia. Itu adalah pertanda bahwa seseorang akan segera mati. Kuntilanak bukan hantu sembarangan. Ia dikenal sebagai penghuni pohon-pohon tua, terutama pohon waru doyong, beringin, dan bambu kuning. Pohon-pohon itu bukan hanya tempat rindang, tapi dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Di banyak desa tidak ada yang berani menebang pohon-pohon itu tanpa izin, karena mereka tahu siapa yang bersemayam di dalamnya. Ia muncul pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon. Kuntilanak adalah simbol dari kematian yang penuh dendam, roh yang tersesat, atau mungkin roh yang memang menolak untuk pergi ke alam selanjutnya. Segmen 2, pengalaman mistis dan cerita nyata. Banyak yang menganggap kuntilanak hanya sebuah legenda, sampai mereka sendiri yang mendengarnya. Suara itu adalah tawa seorang perempuan. Tapi ada yang aneh. Suara itu terdengar terlalu tinggi, terlalu lama, dan datangnya dari arah yang seharusnya tempat kosong. Konon kalau tawanya terdengar jauh artinya dia sudah sangat dekat. Tapi kalau tawanya terdengar dekat berarti masih di jarak yang jauh. Cerita pertama datang dari seorang mahasiswa di Yogyakarta. Ia tinggal di sebuah rumah kos lama di ujung gang yang sepi. Setiap tengah malam ia mendengar suara tawa perempuan, seolah datang dari kamar sebelah. Tapi anehnya adalah kamar itu kosong. Sudah lama tidak dihuni sejak penghuninya pindah mendadak karena alasan pribadi. Tawa itu mungkin sering muncul sampai suatu malam ia melihat bayangan perempuan duduk di atas lemari kamarnya. Rambut panjang dan senyum yang tak bergerak sama sekali membuat bulu kuduk berdiri. Cerita kedua terjadi di sebuah desa di Jawa Tengah. Malam itu beberapa warga melihat sesuatu yang melayang dari pohon beringin dekat kuburan. Sebuah kain putih bergerak perlahan menuju rumah salah satu warga. Keesokan harinya, pemilik rumah itu ditemukan tak bernyawa di ranjangnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, tapi anehnya matanya terbuka dengan lebar. Seperti seseorang yang melihat sesuatu sebelum nafas terakhirnya berhenti. Cerita ketiga berasal dari seorang tukang ojek malam hari di pinggir kota Pontianak. Ia dihentikan oleh perempuan berambut panjang.
berbaju putih tanpa berbicara sepatah kata pun. Perempuan itu naik ke jok belakang ojek itu. Jalanan malam itu sangat sepi, tapi pengemudi itu merasa seperti lebih berat dari biasanya. Setibanya di depan gang yang dituju, ia menoleh untuk bertanya, tapi jok belakangnya kosong. Tak ada siapapun dan tempat duduknya basah oleh darah. Cerita-cerita ini bukan berasal dari film, bukan tulisan novel, tapi dari orang-orang biasa yang tidak mau percaya. Tapi akhirnya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Segmen ketiga, psikologi dan penjelasan ilmiah. Kuntilanak mungkin lebih dari sekedar hantu yang menampakkan diri di malam hari. Ia bisa jadi adalah cerminan dari luka yang diwariskan, bukan dari satu orang tapi dari generasi ke generasi. Dalam psikologi budaya, sosoknya dipahami sebagai manifestasi dari trauma kolektif. Kematian perempuan yang tidak wajar, pengkhianatan, kekerasan rumah tangga, dan sistem sosial yang membungkam penderitaan mereka. Masyarakat mempersonifikasikan rasa bersalah dan ketakutan itu ke dalam satu sosok yang menghantui. Seorang perempuan yang mati dalam penderitaan dan kembali untuk dilihat, didengar, dan ditakuti. Kita hidup dalam budaya yang selama ratusan tahun tidak memberikan ruang bagi tangisan perempuan. Maka ia kembali dengan sebuah tawa. Tawa yang panjang, menusuk, dan terasa dingin. Tapi bukan tawa kebahagiaan. Tapi jeritan yang tak pernah sempat diucapkan saat masih hidup. Lalu bagaimana dengan penampakan yang begitu sering diceritakan? Tawa di tengah malam, bayangan di pojok ruangan, suara langkah di atap, atau nafas yang terasa di tengkuk saat kamu sendirian. Di dunia neurologi ada istilah bernama pareidolia visual dan auditory. Sebuah kondisi ketika otak kita dalam kondisi stres atau terisolasi mulai menciptakan bentuk dan suara dari kekosongan. Karena otak manusia benci ketidakpastian. Dan saat kita takut, kita mengisi kekosongan itu dengan sosok yang paling mengancam bagi kita. Tapi tetap ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab sepenuhnya. Bagaimana jika cerita-cerita itu tidak berdiri sendiri? Bagaimana jika orang-orang dari tempat berbeda yang tidak saling kenal mengalami kejadian yang hampir sama? Melihat sosok perempuan yang sama, mendengar tawa yang sama, merasakan kehadiran yang sama. Apakah itu hanya ilusi atau bukti bahwa sesuatu itu benar-benar ada dan menunggu di balik lapisan tipis antara kenyataan dan kepercayaan? Ilmu pengetahuan bisa menjelaskan sebagian besar fenomena, tapi tidak semuanya. Masih ada sudut gelap dalam pikiran manusia, tempat di mana logika berhenti bekerja dan rasa takut mulai mengambil alih. Dan mungkin di sanalah kuntilanak tinggal. Bukan di dunia roh, tapi di dalam pikiran yang tak pernah bisa benar-benar melupakannya. Segmen 4, misteri yang tak pernah usai. Kuntilanak bukan sekedar cerita tua dari masa lalu. Ia bukan hanya bisikan di malam Jumat atau dongeng untuk menakuti anak kecil. Ia masih ada. Di zaman sekarang, di dunia yang terang dan modern, kuntilanak justru semakin sering muncul. Dalam film, dalam cerita viral TikTok, dalam rekaman CCTV yang menunjukkan bayangan aneh berdiri di pojok rumah, atau suara tawa yang terekam di tengah malam saat tak ada siapapun di sana. Namanya masih sering disebut, sosoknya masih sangat ditakuti, dan yang lebih menakutkan lagi adalah ia masih dipercaya. Mungkin karena kuntilanak bukan hanya sekedar hantu, ia adalah sebuah simbol dari rasa takut yang diwariskan antar generasi, dari luka yang tak pernah benar-benar sembuh, dari perempuan-perempuan yang disakiti, ditinggalkan, dan dibungkam. Dan selama masih ada perempuan yang meninggal tanpa keadilan, selama masih ada suara yang tidak pernah didengar, selama masih ada ketakutan yang kita simpan dalam-dalam di sudut gelap pikiran kita, maka kuntilanak mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan terus ada.
dalam bayangan di cermin, dalam suara angin yang membawa tawa, dalam rasa dingin yang muncul tiba-tiba, bahkan ketika semua lampu sudah dinyalakan. Penutup. Pernah gak kamu mendengar tawanya? Atau mungkin melihat sosoknya berdiri diam di pojok kamarmu? Tulis ceritamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena episode selanjutnya kita akan bahas cerita urban legend Indonesia lainnya. Jadi itu aja untuk teman bercerita hari ini. Semoga konten ini bermanfaat, entah untuk didengerin saat makan, menjelang tidur, atau mungkin bisa menemani teman-teman yang lagi kesepian di luar sana. Saya Muhammad Ridwan B. Sampai jumpa di teman bercerita selanjutnya. Terima kasih.